Seperti biasa, gue selalu mengingatkan buat kita semua sebelum kita mulai acara revolusi mental malam ini, pastikan kondisi hati kita, gelas kita kosong. Sehingga apapun yang nanti yang disampaikan, baik dari siapa yang menyampaikan, siapapun lah, semuanya bisa terserap, semuanya bisa diambil pelajarannya dan nggak cuma sekedar didengar. Karena dari awal dulu gue sering cerita begini. Dari awal gue ikut revolusi mental, gue cuma absen satu kali. Gue dari awal ikut revolusi mental lu cuma absen satu kali. Satu kalinya apa? Waktu gue jaga malam rawat inap nenek yang kemarin almarhum di rumah sakit Mulia. Itu aja. Mulia waktu itu, bukan Melia. Yang pada saat yang di Mulia yang nggak mau pakai BPJS itu. Itu seumur umur gue udah ikut dari awal akhir tahun 2018 revolusi mental itu yang terbentuknya secara tidak sengaja, cuma yang awalnya itu cuma karena kita kebetulan semuanya ngumpul dulu pada saat pembagian booking fee itu. Kan dulu nggak sekarang ya transfer ya, kalau dulu masih cash. Jadi kalau kemarin itu sakit hati banget ngelihatnya. Ada yang kalau bahasa Pak Rijal, Pak Dedi itu nggak bisa ditekuk katanya amplopnya. Ya kan? Kebayang tebelnya segini nggak bisa ditekuk lagi. Mau kebetulan pada saat itu semuanya ngumpul, bahkan Tela atau Tela kan? Tela yang nggak pernahnya ngumpul itu muncul pada hari itu. Kumpul dan pada saat itulah kita coba sharing satu persatu dan akhirnya terciptalah program revolusi mental ini. Daripada saat itu sampai detik ini hari ini gue jujur cuma absen satu kali. Bisa kalau misalkan gue mau punya alasan kayak pusing dikit, emah dikit, sakit dikit, nggak ikut, udah gampang lah. Gue berada di depan, duduk di sini ngebantu ibu buat menyampaikan itu baru-baru, baru ya baru berapa bulan lah. Sebelum-sebelumnya gue masih sama, masih duduk sekalian ngadep ke sini, masih masih seperti itu. Kalau bercerita tentang bete, jenuh, iya, ngerasain. Kalau bicara ngantuk kadang-kadang udah nguap-nguap, bahkan kalau dulu gua ambil duh aqua gelas udah nggak ada sisa di meja, saking hausnya. Nggak tahu ngebedain antara haus ilmu sama haus beneran. Jadi sering ke kamar mandi itu. Bahkan dulu gue seneng banget ikut revolusi mental itu. Kenapa? Sirkulasi ginjal gue lancar. Iya, karena banyak minum, banyak buang air kecil di situ. Tapi alhamdulillah ada buahnya. Ada buahnya, padahal sama kok, nggak ada yang berbeda. Berbeda itu baru-baru kita mulai konsep aja. Kadang disertai dengan gamenya, kadang dikasih apa lagi dan segala macam, itu variasi aja, variatif. 90% itu cuma ngedenger. Ngedenger sama maju jawab pertanyaan ngomong. Dengan cuma ngedenger terus ketika disuruh maju ngomong, ngedenger, ngomong, sekedar itu aja. Ternyata banyak hal yang gue dapat. Banyak hal yang gue pelajari sampai detik ini pun, bahkan dari materi-materi yang disampaikan. Banyak kan. Bahkan perubahan-perubahan dalam diri itu mulai terasa banyak banget. Artinya nggak nggak apa namanya? Nggak sia-sia kok. Nggak apa-apa. Dulu juga gue cuma sekedar iseng-iseng ikut-ikut awal-awalnya. Kadang gue nggak ngerti karena ya gue termasuk orang yang realistis. Termasuk orang yang mengedepankan logika. Gue hampir nggak percaya sama hal-hal yang kalau ini nggak masuk perhitungan berarti nggak bisa diandalkan.
Kalau ini nggak ada perhitungannya, berarti ini nggak bisa dimasukin dalam kamusnya gua dulu seperti itu. Baru kesini-sini aja, setelah lama ngikut revolusi mental, gua baru ngeh ternyata banyak hal yang di luar logika yang dialami. Banyak hal-hal yang luar biasa yang gua alami. Bedanya apa? Dulu mah nggak ngeh aja. Dulu mah yang luar biasa itu cuma kalau kita bilang mah hal yang beruntung aja, untung aja. Nggak ada yang bagus-bagus banget, nggak ada pelajaran tentang penerimaan, tentang apa, nggak ada tentang kepekaan, ngeh dan segala macam, nggak ada. Apalagi boro-boro titik nol, nggak ada. Yang gue tahu dulu ketika gue dapet sesuatu yang misalkan contoh kita sekarang bebek ambang aja, untung. Sebuah keberuntungan yang menurut gue, iya emang udah beruntung aja hari ini gue, nggak tahu angin apa, itu aja. Nggak ada pelajarannya sama sekali. Tapi ternyata selama semakin mengikuti acara revolusi mentalnya, ternyata oh dulu sering ngalamin ngehnya baru-baru. Dulu sering mendapatkan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang di luar logika. Ngehnya ya sekarang-sekarang. Dari apa? Dari pelajaran terus diasupin. Contoh gini simple. Lo pada seneng nyanyi kan? Seneng nyanyi. Kenapa lo bisa hafalnya lagunya? Hah? Lo dengar terus? Dengar terus ya? Kedengaran terus, didengerin terus. Bahkan pura-pura gak kedenger, tetep kuping mah dapat kedengaran. Ya kan? Sampai akhirnya hafal. Nggak suka awalnya lagu itu, tapi tahu lagunya. Gue jujur aja, gue di waktu di rumah Mbak Hana dulu jadi kantor, gue inget banget itu Nela Karisma itu. Iya sampai viral itu, gue sampai bilang viralnya Nela ini karena gue. Iya karena dari pagi sampai ke tengah malam dia doang disetel. Bener. Hah? Apa? Wih. Dari mulai jalan goyang Juragan Empang. Iya. Semua gue hampir hafal. Gue yang nggak ngerti bahasa Jawa, bener gue masih mending bahasa Sunda lah, masih agak-agak ngerti gue ngomongnya, gue rada-rada bisa. Bahasa Jawa gue kagak ngerti sama sekali, ya kan? Tapi sering awalnya cuma iseng-iseng. Awalnya kalau salah bukan gue yang nyetel itu, si Eka kalau nggak salah. Iya, sini-sininya malah jadi semua channel YouTube yang lagunya itu ada Nela Karisma, gue setel. Habis playlist ini, playlist selanjutnya, lanjut terus sampai habis. Sampai hafal gue, ya kan? Isi Nela itu. Artinya sekarang nih kita acara revolusi mental itu anggap aja kayak kita sedang ngedenger lagu. Dengerin aja, seneng nggak seneng terpaksa gue duduk di sini. Sering ngedenger karena apa yang dibahas di revolusi mental itu rata-rata hal yang sama. Kenapa gue bilang hal yang sama? Terus kenapa kadang-kadang kita merasanya kok dapat sesuatu yang baru? Yang dibahas itu sama aja. Yang kita dapatnya bertambah. Kenapa? Level yang ada di dalam diri kita, level menangkap, menerima yang bertambah. Sehingga yang tadinya pengertian yang kita dapat tentang penerimaan, tentang titik nol baru sebatas A. Besok ngedengar lagi tentang titik nol, nambah levelnya, akhirnya kita bisa dapat AB. Dengar lagi besok akhirnya nambah lagi ke ABC. Makin luas lagi yang kita dapat, makin ngeh lagi tentang oh ternyata inilah yang kita sebut ada banyak hal baru yang muncul dalam revolusi mental. Padahal pemahaman kita yang semakin bertambah. Beda halnya dengan udahnya itu aja yang kita rasakan dan pun nggak ada perubahan dalam diri kita. Artinya ya memang kitanya yang nggak pernah mau mencoba untuk kita pengen berbenah tadi cuma sekedar omongan doang. Tapi dari sebatas itu tadi minimal 60% dari dalam diri kita sudah jauh dari sebelum kita kenal revolusi mental. Udah sangat jauh dari sebelum kita tahu tentang bahasa motivasi, tentang apa yang disampaikan, tentang ilmu-ilmu tentang kehidupan.
Dulu mungkin kita berpikirnya tadi secara pribadi gue pernah menjadi orang yang realistis. Dan bahkan sekarang gue bisa bilang bahwa bukan realistis yang harus dikedepankan itu. Kalau kita berbicara tentang realistis itu lebih dekat banget dengan kita punya kemampuan. Karena kita menghitung berdasarkan kemampuan kita, jangkauan tangan kita. Kalau kita berbicara tentang realistis, potensi mana yang bisa gua jangka, yang bisa gua capai. Berbeda dengan hal yang tadi. Kalau udah di luar dari realistis, keluar kebiasaan Allah tadi bahwa hal yang tidak mungkin sekalipun bisa terjadi. Level-level seperti inilah yang akan terus bertambah dalam diri kita, baik tentang keyakinan kita, upgrade nilai diri kita, pemahaman apapun yang tadinya kita cuma secuil pahamnya, akhirnya makin meluas pemahaman itu. Itu. Jadi kenapa gua ya kalau ibu kemarin sempat ngomong katanya dia nahan sakit ya kan, kalau mau bilang pulang mah bisa aja pulang. Dan pun gue sempat juga ngalamin pernah waktu saat apa gue cerita pahami waktu sering ini gue bilang gue dari pagi sampai ke ini gue punya mah kambuh kemarin, tapi kayaknya berat banget kaki gue buat nggak datang, kayaknya berat banget tangan gue buat ngetik izin ya. Kenapa? Ya kadang-kadang kita kan gampang ya. Gue bukan mau nyalain kalian punya kehidupan, kalian punya alasan, enggak. Gue enggak ke arah sana. Cuma secara pribadi aja gue pengen cerita. Ya kadang-kadang kan gampang kalau misalkan kita mau punya alasan. Gampang kalau kita mau bikin alasan itu gampang. Dan enggak ada satu orang pun dalam perusahaan ini yang ngelarang. Enggak ada. Lu mau datang, enggak pernah dikasih SP. Enggak pernah. Jawabannya cuma 1, 2 lah. Oke sama siap. Coba siapa yang biasa WA gue. Kalau nggak oke siap. Cuma itu aja jawabannya. Karena tugasnya yang menyampaikan adalah menyampaikan sebagaimana supaya apa yang disampaikan bisa sampai. Masalah berubah atau tidak orangnya bukan ranah yang ngomong. Bukan ranah yang ngomong, bukan. Ranah berubahnya seseorang itu Allah yang tentukan, Tuhan. Itu udah urusan hidayah, udah urusan Allah. Kita udah pantas belum berubah, udah urusan Tuhan mau pilih siapa yang berubah. Itu mah gampang. Kalau misalkan berbicara tentang kekuasaan Allah untuk merubah seseorang dari awal banget sekali, nggak ada revolusi mental, semua dibikin baik. Semua dibikin punya pengetahuan tentang kehidupan, semuanya dibikin enjoy, enak-enak, nggak ada yang negatif, sudah selesai, nggak perlu kita acara revolusi mental. Cuma karena itu haknya Allah tadi, haknya Tuhan, kita cuma sekedar orang yang ngomong, cuma sekedar ngajak pegang tangannya, ngedeketin pintunya. Masalah dia mau masuk atau enggak ke pintu itu, lah lepas, nggak bisa. Bahkan motivator sehebat apapun, kecuali dia bukan ahli hipnotis saja. Kalau dia ahli hipnotis, apa yang disuruh kalau udah kena tuh mau-mau aja kita mah. Siapapun motivator hebat sekalipun, nggak bisa gue bilang ngerubah kita. Dia cuma ngedeketin kita sama pintunya, ngajak kita nih pintunya, ngedeketin, ngasih tahu ini pintunya. Pintu kemana? Berbenah ke arah kebaikan. Ini pintunya. Kita mau ambil atau enggak? Urusan kita. Ya kita lah. Kita yang menentukan. Ya, kalau urusan itu kita yang menentukan. Kalau urusan kita berubah atau tidaknya kita yang menentukan. Kita mau ikut dalam perubahan ke arah kebaikan atau enggak, kita yang menentukan tadi. Cuma wayahnya kita yang masih memang baru belajar, walaupun sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, anggap aja kita mau baru belajar. Ya, karena yang baru banget datang ini hati-hati.
baru banget datang mah. Nggak bisa gue bilang 1 minggu 2 minggu ya kan, karena yang lainnya udah lebih dari itu. Tapi anggap aja kita mah baru belajar. Belajar apa? Satu aja yang kita pakai lah. Pura-pura. Pura-pura mau duduk manis kedengerin motivasi. Itu aja udah. Karena dengan sering ngedengar minimal kita tahu, minimal itu. Ketika kita sudah mulai tahu akan timbul rasa pengen tahu lebih jauh lagi. Akan bisa lebih ngeh lagi sama keadaan. Sehingga kita pun nantinya akan merasakan perubahan yang ada dalam diri kita nanti ke arah mana, ke arah lebih baik. Karena gue yakin dari awal kita datang sampai detik ini udah jauh kita dari kita yang kemarin. Udah banyak perubahan yang kita dapatkan.